Kisah ini jarang sekali dibahas, tetapi penuh dengan makna mendalam. Ini adalah kisah tentang sepasang suami istri yang cintanya diuji oleh perbedaan keyakinan agama. Yang membuat kisah ini begitu istimewa adalah tokoh wanitanya, yaitu Zainab, putri sulung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini akan menunjukkan bagaimana Zainab menghadapi ujian besar dalam hidupnya dan betapa kuat cintanya kepada sang suami, meskipun keyakinan mereka berbeda. Zainab adalah anak pertama dari pernikahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah, seorang wanita mulia yang dikenal karena kebijaksanaan dan kasih sayangnya. Sebagai putri sulung, Zainab tumbuh menjadi wanita yang sabar, mandiri, dan penuh cinta kasih. Sejak kecil, ia terbiasa membantu ibunya mengurus rumah tangga dan merawat adik-adiknya. Tanggung jawab yang diembannya membuat Zainab tumbuh menjadi wanita yang mandiri dan penuh kasih sayang. Dalam sejarah Islam, kisah cinta Fatimah dan Ali bin Abi Thalib adalah salah satu yang paling menginspirasi. Namun kisah cinta Zainab tak kalah menarik dan penuh makna untuk kita simak. Zainab menikah dengan Abul Ash bin Robi, seorang pria Quraisy yang berasal dari keluarga terhormat. Pada hari pernikahan Zainab, ibunya, Khadijah, memberikan sebuah kalung sebagai simbol kasih sayang yang mendalam. Kalung itu kemudian disimpan dengan penuh kenangan oleh Zainab. Pernikahan Zainab dengan Abul Ash bin Robi terjadi sebelum ayahnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menerima wahyu. Di awal pernikahan, rumah tangga mereka sangat harmonis dan penuh kebahagiaan. Seiring berjalannya waktu, cinta Zainab terhadap suaminya semakin dalam, dan Abul Ash pun semakin perhatian dan penyayang terhadap istrinya. Namun, semuanya berubah ketika wahyu pertama turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zainab, yang selalu setia kepada ayahnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ragu untuk memeluk agama Islam. Keputusan itu ia ambil dengan sepenuh hati. Sebagai wujud ketaatannya pada Allah, sayangnya, keputusan Zainab untuk memeluk Islam tidak diikuti oleh suaminya. Abul Ash, meskipun sangat mencintai Zainab, tetap memilih untuk mengikuti keyakinan nenek moyangnya. Beberapa orang Quraisy pun mulai mempengaruhi Abul Ash agar tidak mengikuti langkah Zainab dan tetap bertahan dalam agama mereka. Bahkan, orang-orang Quraisy pun mulai menghasut Abul Ash untuk menceraikan Zainab dan mencari istri yang lain. Meskipun begitu, Abul Ash tetap teguh pada cintanya kepada Zainab. Ia tak rela meninggalkan Zainab hanya karena perbedaan keyakinan, meskipun ia sendiri belum siap untuk memeluk Islam dan menerima dakwah dari mertuanya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini menunjukkan betapa beratnya tantangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu anggota keluarganya yang merupakan menantu Nabi masih belum mengimani ajaran Islam. Abul Ash terus-menerus mendapat tekanan dari orang-orang Quraisy, namun ia tetap tidak ingin menceraikan Zainab. Sementara itu, Zainab pun tetap teguh memeluk Islam meskipun suaminya belum bergabung dengan keyakinan yang sama. Pada saat itu belum ada larangan dalam Islam mengenai pernikahan antara pasangan yang berbeda agama. Meskipun mereka berbeda keyakinan, Zainab dan Abul Ash tetap tinggal bersama di Mekah. Namun, keadaan mulai berubah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Meskipun Zainab dan Abul Ash tetap tinggal di Mekah, keadaan semakin memanas ketika Perang Badar terjadi. Perang ini menjadi salah satu pertempuran paling terkenal dalam sejarah Islam, di mana pasukan Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan pasukan Quraisy yang terdiri dari kaum kafir. Pada saat itu, Abul Ash ibn Robi berada di pihak Quraisy, bertempur melawan pasukan mertuanya sendiri. Perang ini tentu saja menjadi konflik batin yang berat bagi Abul Ash. Meski demikian, perang tetap berlangsung, dan akhirnya pasukan Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil meraih kemenangan dalam Perang Badar. Kabar kemenangan pasukan Muslim dalam Perang Badar tentu saja membuat Zainab sangat gembira, karena ayahnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya berhasil mengalahkan kaum musyrikin. Namun, kebahagiaan itu berubah ketika Zainab mendengar kabar bahwa suaminya,
Abul Ash bin Robi, tertangkap dan ditawan oleh pasukan Muslim. Abul Ash dijebloskan ke penjara di Yastrib. Mendengar hal ini, Zainab sangat terkejut dan sedih. Namun dia tidak tinggal diam. Dengan penuh keberanian, Zainab memutuskan untuk menebus suaminya. Ia mengumpulkan sejumlah harta untuk membayar tebusan agar Abul Ash bisa dibebaskan. Sementara itu, keluarga besar Abul Ash yang terkenal kaya raya sebenarnya sudah berencana untuk menebusnya sejak awal. Namun, Zainab bersikeras agar hanya dialah yang menebus suaminya dengan hartanya sendiri. Keesokan harinya, saudara laki-laki Abul Ash yang bernama Amr bin Robi diutus untuk pergi ke Yastrib, tempat Abul Ash ditawan oleh kaum muslimin. Sesampainya di sana, Amr bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Amr kemudian menyerahkan sebuah kalung kepada Rasulullah SAW. Ketika melihat kalung itu, Rasulullah langsung mengenalinya sebagai kalung yang pernah diberikan oleh Khadijah, istri beliau dan ibu dari Zainab. Amr berkata, "Wahai Muhammad, Zainab mengutusku untuk membawa kalung ini sebagai tebusan agar suaminya bisa dibebaskan." Rasulullah SAW kemudian membawa kalung itu kepada para sahabat dan bertanya, "Apakah kalian bersedia membebaskan Abul Ash bin Robi demi putriku Zainab?" Tanpa mengambil kalung ini sebagai tebusannya, para sahabat pun sepakat untuk membebaskan Abul Ash. Namun dengan satu syarat, setelah Abul Ash dibebaskan, ia harus mengembalikan Zainab kepada ayahnya Nabi Muhammad SAW. Dengan hati yang berat, Abul Ash bin Robi akhirnya menyetujui kesepakatan itu. Ia merasa mungkin inilah saatnya untuk berpisah dengan istrinya. Setelah dibebaskan, Abul Ash kembali ke Mekah sambil membawa kalung milik Zainab sebagai tanda tebusannya. Ketika sampai di rumah, ia bertemu dengan Zainab dan menceritakan apa yang terjadi selama ia ditawan. "Wahai istriku Zainab, aku telah dibebaskan dengan sebuah kesepakatan. Maka, pulanglah engkau kepada orang tuamu." Mendengar kata-kata itu, Zainab merasa sangat berat. Dengan penuh rasa sedih, Abu al-Ash harus merelakan Zainab pergi, dan Zainab pun terpaksa menerima kenyataan itu. Di dalam hatinya, Zainab juga merasa sangat berat untuk berpisah dengan suaminya yang sangat ia cintai. Kali ini, mereka tidak hanya terpisah karena perbedaan agama, tetapi mereka benar-benar harus berpisah karena keadaan yang memisahkan mereka. Hati Abu al-Ash semakin berat ketika ia menyadari bahwa Zainab sedang mengandung calon buah hati mereka. Perasaan sedih dan perih pun semakin mendalam karena harus berpisah dengan istrinya yang sedang hamil. Keesokan harinya, Abu al-Ash mengutus saudaranya Kinanah bin Robi untuk mengantarkan Zainab ke perbatasan kota. Di sana, telah menunggu sahabat Nabi, Zaid bin Haritsah, beserta teman-temannya yang akan menjemput Zainab. Sebelum berangkat, Abu al-Ash berkata kepada saudaranya, "Wahai saudaraku, engkau pasti tahu betapa besar kedudukan Zainab dalam hatiku. Aku tidak sanggup membiarkannya pergi sendirian. Maka, tolong antarkan dia hingga ke perbatasan kota, karena di sana akan ada 2 utusan dari Muhammad yang akan menjemputnya. Wahai saudaraku, perlakukanlah Zainab dengan lembut selama perjalanan ini. Jaga dia dengan baik, seperti engkau menjaga wanita-wanita yang terhormat, dan lindungilah dia dengan segala yang ada padamu, bahkan hingga anak panah terakhirmu." Setelah itu keduanya berangkat, menunggangi unta untuk menuju perbatasan kota. Namun perjalanan mereka tidaklah berjalan lancar. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh beberapa orang yang berusaha menghalangi jalan mereka. Ketegangan pun meningkat, hingga terjadilah perkelahian sengit. Dalam kekacauan itu, salah seorang yang menghadang mereka dengan kejam menusuk perut unta yang sedang ditunggangi Zainab. Akibatnya, Zainab terjatuh dari punggung unta dan terluka, mengeluarkan darah akibat kecelakaan tersebut. Setelah kejadian tersebut, Zainab dengan penuh kesedihan harus merelakan janin yang ada dalam kandungannya. Ia mengalami keguguran akibat kecelakaan tersebut, namun ia menerima semuanya dengan ikhlas. Meskipun begitu, mereka akhirnya berhasil melewati hambatan itu
dan tiba di perbatasan kota. Di sana, Kinanah bin Robi segera menyerahkan Zainab kepada Zaid bin Haritsah yang akan mengantarnya kembali ke Madinah. Akhirnya, Zainab pun bertemu kembali dengan ayahanda tercinta Nabi Muhammad SAW. Waktu terus berlalu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Abu al-Ash bin Robi semakin merasa kesepian. Rindu kepada Zainab yang sudah lama tak ia jumpai membuatnya semakin murung. Sejak perpisahan itu, ia merasa kehilangan dan hampa. Di sisi lain, Zainab pun merasakan hal yang sama. Ia merasa bahwa kesempatan untuk bersatu kembali dengan Abu al-Ash semakin tipis. Hanya doa yang bisa ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar ada jalan keluar dari permasalahan ini. Tak terasa, 6 tahun telah berlalu sejak mereka berpisah. Suatu hari, Abu al-Ash ibn Robi bersama kafilah dagangnya sedang dalam perjalanan menuju negeri Syam untuk berdagang. Setelah selesai berbisnis di sana, mereka memulai perjalanan pulang ke Mekah. Namun, di tengah perjalanan, pasukan Muslim berhasil menghadang mereka. Seluruh harta yang dibawa Abu al-Ash dirampas, namun untungnya mereka tidak melukai atau membunuhnya. Mereka hanya mengambil barang-barang yang dibawa dan membiarkan Abu al-Ash serta kafilahnya melanjutkan perjalanan tanpa membawa apa-apa. Dengan penuh kebingungan, akhirnya Abu al-Ash berencana pulang ke Mekah tanpa membawa sebarang hasil. Namun, masalahnya bukan hanya tentang kehilangan harta pribadinya, tetapi juga harta dagangan milik orang-orang Mekah yang ia titipkan. Ia terjebak dalam dilema besar, karena ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan kepada pemilik barang-barang itu bahwa barang-barang tersebut telah hilang. Ia khawatir, jika orang-orang Mekah tahu, mereka akan sangat marah dan kehilangan kepercayaan kepadanya. Dengan perasaan takut dan bingung, Abu al-Ash pun merasa cemas untuk kembali ke kota Mekah. Karena peristiwa perampokan tersebut, Abu al-Ash merasa terdesak untuk mendapatkan kembali harta yang telah dirampas. Ia pun berpikir keras, mencari cara untuk mendapatkan barang-barangnya. Dalam kebingungannya, Abu al-Ash teringat akan Zainab. Mungkin, jika ia bisa menemui Zainab, ia akan mendapatkan bantuan untuk mengambil kembali hartanya yang dirampas. Akhirnya, pada suatu malam, Abu al-Ash memutuskan untuk menyusup ke wilayah kaum muslimin dengan hati-hati. Ia menyamar agar tidak ada yang mengetahui identitasnya sebagai bagian dari kelompok musyrikin. Jika sampai ketahuan, bisa saja ia ditangkap dan dipenjara seperti yang terjadi setelah Perang Badar. Dengan langkah hati-hati, ia berusaha agar tak ada seorang pun yang mencurigai keberadaannya. Singkat cerita, dalam penyamarannya Abu al-Ash berhasil bertemu dengan Zainab. Ia langsung menceritakan tujuannya dan memohon perlindungan kepadanya, berharap agar harta yang dirampok bisa dikembalikan, terutama karena sebagian dari harta tersebut merupakan titipan orang lain. Zainab, yang masih menyimpan cinta besar kepada Abu al-Ash, segera bersedia untuk melindunginya. Tanpa ragu, ia mencari cara untuk mendapatkan kembali barang yang dirampok dari tangan kaum muslimin. Namun, tak lama setelah itu, penyamaran Abu al-Ash diketahui oleh orang-orang di sekitar mereka. Kaum muslimin pun segera berkerumun dan bersiap-siap untuk menangkapnya. Melihat situasi ini, Zainab dengan tegas berkata kepada mereka, "Wahai orang-orang, Abu al-Ash bin Robi berada di bawah perlindunganku." Mendengar ucapan Zainab, Nabi SAW datang dan bertanya kepada kerumunan, "Wahai orang-orang, apakah kalian tidak mendengar apa yang saya dengar? Sesungguhnya serendah-rendahnya seorang muslim, mereka tetap dapat memberikan perlindungan." Mendengar sabda Nabi SAW, para kaum muslimin akhirnya membatalkan niat mereka untuk menangkap Abu al-Ash. Rasulullah kemudian mendekati Zainab dan Abu al-Ash. Zainab menjelaskan, "Wahai ayahku, jika Abu al-Ash dianggap keluarga dekat, dia adalah putra paman. Dan jika dianggap jauh, ia adalah ayah dari anakku. Oleh karena itu, aku melindunginya." Rasulullah kemudian memberi pesan kepada Zainab, "Wahai putriku, muliakanlah tempatnya, tetapi jangan sampai dia menyentuhmu."
karena selama dia masih musyrik, engkau tidak halal baginya. Meski demikian, Rasulullah bisa melihat raut wajah putrinya yang masih menunjukkan kesetiaan pada Abul Ash, yang dulu ditinggalkan karena memeluk agama Islam. Zainab dan Abu al-Ash akhirnya menceritakan kepada Rasulullah maksud kedatangan Abu al-Ash ke kalangan kaum muslimin. Mendengar penjelasan itu, Rasulullah memerintahkan agar harta milik Abu al-Ash yang sebelumnya dirampas segera dikembalikan. Harta tersebut dibawa ke hadapan Rasulullah, dan salah seorang dari kelompok yang merampas harta itu bertanya kepada Abu al-Ash, "Wahai Abu al-Ash, maukah engkau masuk Islam dan mengambil kembali harta ini? Sebab semua harta ini milik orang-orang musyrik." Namun Abu al-Ash dengan tegas menjawab, "Sungguh buruk awal Islamku jika aku mengkhianati amanah harta yang telah dipercayakan kepadaku." Ternyata tawaran itu bermaksud jika Abu al-Ash bersyahadat, maka ia bisa mengambil harta tersebut tanpa perlu kembali ke Mekah untuk mengembalikannya. Harta itu memang sebagian milik orang-orang musyrik di Mekah. Namun, Abu al-Ash tetap memilih untuk tidak menerima tawaran itu. Ia menegaskan bahwa ia ingin tetap menjaga amanah dan mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya, tanpa harus mengubah keyakinannya dengan cara yang seperti itu. Setelah itu, orang-orang yang merampas harta Abu al-Ash pun akhirnya mengembalikan semua hartanya sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu harta tersebut kembali berada di tangan Abu al-Ash, ia langsung memulai perjalanannya pulang ke kota Mekah. Setibanya di Mekah, Abu al-Ash segera membagikan kembali semua harta titipan dagang tersebut kepada pemiliknya masing-masing. Setelah semua harta kembali ke tangan pemiliknya, Abu al-Ash berdiri dan memanggil orang-orang Quraisy. Dengan tegas ia berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, adakah harta kalian yang masih ada padaku?" Mereka pun menjawab, "Tidak ada, wahai Abu al-Ash. Semua harta dagang telah kami terima dengan utuh. Kami telah melihat kamu sebagai orang yang jujur dan mulia." Lalu Abu al-Ash ibn Rabi melanjutkan dan berkata dengan suara lantang, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul-Nya. Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku untuk memeluk Islam setelah aku menyelesaikan urusanku dengan kalian." Setelah 6 tahun berpisah, Zainab dan Abu al-Ash ibn Rabi akhirnya dipertemukan kembali sebagai pasangan suami istri yang utuh, kali ini dengan satu iman yang sama. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Hanya setahun setelah mereka bersatu kembali, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Zainab untuk wafat lebih dulu pada tahun 8 Hijriah. Kehilangan ini begitu berat bagi Abu al-Ash dan juga bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, Rasulullah sendiri turun ke liang lahat untuk memakamkan putrinya yang tercinta. Zainab wafat meninggalkan kisah cinta yang mendalam dan kenangan manis, serta menjadi simbol kesetiaan seorang istri kepada suaminya. Abu al-Ash ibn Rabi berusaha untuk menerima takdir ini dengan ikhlas. Ia berkata, "Putri Al-Amin, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikanmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda tentang Zainab, "Sesungguhnya dia adalah sebaik-baiknya anakku dalam menerima musibah." Begitulah kisah tentang Zainab, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah meninggalkan jejak cinta sejati dan pengorbanan. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kekhilafan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.